yang memburu Ustaz Yusuf Mansur ternyata memang rata-rata nggak bisa agama ya. Kalau macamnya Rumongso Channel, terus Jia TV, Cahaya Islam, ya mohon maaf, ya kelasnya nggak level lah. Artinya tidak alim, tidak tahu tentang agama. Si paling alim, si paling ngerti agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Walid. Saya dikirimin link konten video seseorang yang pernah saya reaction juga videonya. Yang video lalu dia ketika Pak Matizi yang dijanjikan umroh oleh Yusuf Mansur, namun setelah puluhan tahun janji itu tidak ditepati, lalu diumrohkan oleh seorang pengusaha bernama Puspowardoyo. Orang ini membuat konten, kita harus berterima kasihnya kepada Yusuf Mansur. Saya pernah reaction videonya, silahkan di scroll ke bawah. Dan kali ini saya dikirimin link video tadi malam oleh salah seorang subscriber saya. Dia mengaku salah seorang subscriber saya. Dia kirimin link video untuk ditanggapin. Dan setelah saya menonton video yang berdurasi 5 menit itu cukup layak untuk direspon video tersebut, karena ada beberapa hal yang perlu menurut saya perlu luruskan gitu. Satu, sebelum kita menonton videonya, dia mengatakan bahwa kami ini pemburu Yusuf Mansur. Itu pendapat dia sendiri ya teman-teman. Kami tidak ada yang pernah merasa memburu Yusuf Mansur, tidak ada. Kenapa kita harus memburu saudara muslim kita sendiri gitu? Kalau orang tersebut benar-benar menyimak dan menggunakan nalar logikanya yang katanya channelnya itu channel smart, harusnya dia paham bahwa tidak ada dalam setiap konten kami itu menjatuhkan Yusuf Mansur, selain kami mengkritisi apa yang diucapkan oleh Yusuf Mansur gitu. Apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Yang kami kritisi adalah konsep sedekah yang dibawakan oleh Yusuf Mansur. Yang kami kritisi adalah bisnis Yusuf Mansur yang sampai hari ini kemudian dicuekin gitu. Orang meminta pertanggungjawaban namun Yusuf Mansur tidak menggubrisnya gitu. Yang kami kritisi adalah pernyataan-pernyataan yang menurut kami nyeleneh dari Yusuf Mansur. Misalkan daun yang menjadi uang, berbicara dengan semut, naik pesawat 1000 kali dalam setahun, dan masih banyak lagi cerita-cerita yang sebenarnya kalau saya mau upload semua, setiap hari saya bikin konten teman-teman. Nah, kalau masalah terutama saya ya, ada konten-konten yang saya itu tertawa dalam saya mengkritisi, ya memang lucu teman-teman. Kenapa saya harus ya memang lucu. Terus yang terakhir, orang ini menyebut bahwa rata-rata yang memburu, katanya di sini bahasa dia ya, kami sekali lagi tidak pernah merasa memburu Yusuf Mansur. Kami hanya mengkritisi beliau, kami hanya meminta pertanggungjawaban beliau dari para investor-investor yang menuntut haknya. Dan kami tidak pernah merasa memburu Yusuf Mansur. Di sini kata dia ini, yang selama ini memburu Yusuf Mansur itu rata-rata tidak alim. Ya, dia merasa dia yang paling alim lah. Mari kita simak videonya teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawala. Pemirsa, jumpa lagi dengan channel Gus Baikan, channelnya orang-orang yang mau berpikir sehat, channelnya orang-orang yang ingin selamat dunia akhirat. Jadi doa semoga Anda, keluarga Anda, dan orang-orang terdekat Anda senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan rezeki, yang sakit semoga segera disembuhkan, dan yang punya hajat baik semoga Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, di awal konten dia sudah bilang bahwa ini channelnya orang-orang yang mau berpikir, channelnya orang-orang yang mau selamat dunia akhirat gitu. Dia sudah dia sudah mendisclaimer seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Pemirsa, sebenarnya saya berharap
orang-orang pemburu Yusuf Mansur itu orangnya alim-alim. Dia berharap yang memburu, ini sekali lagi bukan bahasa kita ya, bahasa dia. Dia berharap orang-orang yang memburu, yang mengkritisi Yusuf Mansur itu orang-orang alim. Dia berharap, oke. Berarti menurut dia hanya orang alim yang layak untuk memburu Yusuf Mansur, untuk mengkritisi Yusuf Mansur. Harusnya ulama-ulama mendengar ini gitu. Di sini dia mengatakan dia berharap orang yang memburu Yusuf Mansur itu orang-orang alim. Harusnya dia paham sendiri bahasanya ya. Harusnya dia paham sendiri bahasanya ya. Dia berharap, saya tegaskan sekali lagi, dia berharap orang yang memburu Yusuf Mansur itu orang-orang alim. Artinya, kalau orang-orang alim yang memburu Yusuf Mansur itu tidak apa-apa. Kan kita bukan orang-orang alim gitu teman-teman. Oke ya, kita lanjut. Sebenarnya ada satu Mas Hanif itu. Cuman dia juga tidak aktif sih. Kalau macamnya Rumongso Channel, terus Jia TV, Cahaya Islam, ya mohon maaf, ya kelasnya nggak level lah ya. Artinya dia tidak alim. Kelasnya nggak level. Kelasnya nggak level, artinya tidak alim. Lantas orang alim itu yang seperti apa gitu loh. Orang alim itu apakah orang yang dikategorikan alim itu adalah orang yang pakai peci, yang pakai sarung. Ini saya tidak menjatuhkan mereka atau mengkritisi mereka yang pakai peci, yang pakai sarung, tidak gitu. Saya hanya bertanya gitu, apakah kemudian orang alim hanya bisa disematkan oleh mereka yang pakai peci, yang pakai sarung, yang pakai baju koko? Kan tidak, teman-teman. Kan tidak, teman-teman. Di sini dia menjustifikasi bahwa mereka tidak alim gitu. Cahaya Islam, Jia TV, Rumongso Channel, di sana Rumongso Channel itu Pak Tabrani LC ya. Kalau dia mengatakan saya tidak alim, ya itu pendapat dia, yang nggak apa-apa lah. Mungkin dia lebih alim dari saya nggak masalah gitu. Mungkin dia lebih soleh daripada saya nggak masalah gitu. Yang penting saya masih muslim, saya masih mukmin gitu. Insya Allah saya terima itu gitu. Tapi ketika dia mengatakan seperti itu kepada yang lain, terutama Rumongso Channel, karena di sana ada Ustadz Tabrani, kemudian Jia TV, di sana ada admin Jia TV yang masya Allah saya ketemu beliau luar biasa sekali, amal ibadahnya, tutur katanya lembut sekali gitu. Di situ yang saya harus kritik teman-teman, yang harus saya coba luruskan kepada teman-teman, bahwa jangan sampai stigma alim itu hanya kita sematkan kepada orang-orang dari penampilannya saja. Jadi di sini saya tidak mengkritisi peci, saya tidak mengkritisi sarung, baju koko, tidak. Saya bilang bahwa apakah kemudian orang-orang alim hanya disematkan kepada mereka yang berpakaian seperti itu? Kan tidak, teman-teman. Kan tidak. Kesolehan, kealiman seseorang tidak diukur dari situ gitu. Tidak diukur dari pakaiannya gitu. Saya kenapa mengatakan seperti itu? Karena orang ini belum bertemu dengan kita sama sekali. Belum bertemu dengan Rumongso Channel, dengan Jia TV, langsung ngejas mereka tidak alim. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa orang-orang yang gampang ngejudge tanpa dia menghadirkan fakta, tanpa dia menghadirkan bukti, itulah sesungguhnya orang yang bisa disebut dengan istilah bacot, ngedabrus gitu loh. Karena selama ini konten-konten saya, kalau bisa teman-teman lihat, saya menghadirkan video-video, saya menghadirkan fakta, apa yang saya reaction ya, videonya ada gitu loh teman-teman. Tidak hanya sekedar saya duduk di depan kamera, saya ngomong apa saja gitu, saya beropini apa saja gitu. Saya berbicara apa saja, tidak ada teman-teman. Insya Allah tidak ada. Karena niat kami bukan untuk memburu Yusuf Mansur. Niat kami untuk mengkritisi. Makanya kami menampilkan video-video bukti-bukti bahwa ini yang perlu kami luruskan, ini yang perlu kami kritisi gitu. Ini yang perlu kami kritik gitu. Dari teman-teman gitu. Tapi ketika dia muncul, dia mengatakan pemburu Yusuf Mansur tidak ada orang yang alim. Oke lah, dia mungkin yang paling alim gitu kan. Oke, kita lanjut. Tidak tahu tentang agama. Cuman kalau bacot ya, ngomong ya bisa, semuanya bisa, tinggal belajar baca buku membaca Quran saja banyak salahnya. Kemarin nerjemah Taubah itu 60 juga parah itu.
Tak tunggu klarifikasinya untuk dihapus atau diperbaiki juga enggak, padahal itu fatal ya. Dan juga tak lihat juga di salah satu kontennya Mas siapa itu, Pak Arif Wibowo siapa itu, sama. Jadi rata-rata yang memburu Ustadz Yusuf Mansur yang notabene bilangnya membela orang-orang lemah itu, ternyata memang rata-rata tidak bisa agama ya. Nah kan, kita nggak tahu agama gitu. Kita nggak tahu agama. Orang yang sesungguhnya asal ngebacot dan ngedabros itulah orang-orang yang berkata serampangan gitu. Sampai hari ini saya masih menghormati Yusuf Mansur, saya masih menghargai Yusuf Mansur, karena saya paham beliau adalah seorang muslim gitu. Yang kami kejar selama ini adalah hak-hak dari para korban yang sudah puluhan tahun belum mereka dapatkan, teman-teman. Begini teman-teman, coba kita berpikir baik-baik, apakah kalau misalkan video-video itu tidak naik di YouTube dan tidak viral, apakah kemudian orang-orang yang merasa sebagai korban itu, yang kemudian dia menunjukkan bukti-buktinya dia sebagai korban, apakah dia akan berani muncul? Tentu tidak, teman-teman. Saya masih ingat Pak Mukorobin, saya merekam, terus terang, hanya saya enggak mau saya menangis di depan orang gitu, jadi saya mencoba menahan, walaupun saya sedih gitu, saya merekam Pak Mukorobin bersama istrinya dengan rumahnya yang sederhana di Banguntapan, Yogyakarta. Waktu itu Pak Darso Arif yang mewawancarai, saya merekam gitu. Saya melihat astagfirullah, luar biasa kesabaran mereka. Mereka mentransfer uangnya dari 2012 senilai 12 juta kalau nggak salah. Itu dari hasil apa teman-teman? Dia 12 juta itu tahun 2012 besar ya teman-teman, jangan dibandingkan dengan hari ini. 12 juta itu dari apa teman-teman? Dari dia jual motor teman-teman. Dari dia jual motor. Dan mereka hanyalah orang dengan gaji biasa gitu, dengan rumah yang sederhana, orang sudah lanjut usia gitu. Pak Mukorobin dan istrinya teman-teman. Dan kenapa mereka baru berani speak up sekarang? Ditanya juga oleh Pak Darso, mereka ngomong apa coba? Mereka tidak tahu mau kemana teman-teman. Mereka nggak tahu mau kemana gitu. Makanya kenapa saya kemudian berupaya untuk menyelesaikan masalah ini, karena saya pikir di luar sana masih banyak orang-orang seperti Pak Mukorobin, orang-orang seperti Ibu Surati, orang-orang seperti Ibu Tugi, dan yang lainnya. Masih banyak dari mereka orang biasa yang bagi mereka duit 10 juta, 12 juta itu sangat besar sekali. Tapi mereka bingung mau kemana teman-teman, bingung mau ngobrol ke siapa, bingung mau nuntut ke siapa teman-teman. Bingung mau nuntut ke siapa, karena mereka menghadapi tembok besar yang sangat tinggi teman-teman. Bayangin teman-teman, sudah viral berapa kali videonya, sudah terangkat berapa kali videonya, tapi kasusnya masih flat, masih standar, masih datar begitu saja teman-teman. Jadi kita di sini bukan perang argumen ya. Kalau perang argumen saya paling males. Perang argumen untuk apa gitu untungnya gitu. Tapi kan yang di sini yang kita bawa adalah mereka orang-orang yang merasa haknya diambil gitu. Kalau video ini tidak naik, bagaimana ceritanya 14 karyawan, 10 karyawan yang menuntut sekarang, itu memberanikan diri untuk speak up ke media sosial, teman-teman. Karena terus terang saja Yusuf Mansur bukan orang kecil. Yusuf Mansur public figure, tokoh ternama, teman-teman. Itu juga yang menjadi pikiran saya, banyak tokoh-tokoh lain yang belum berani speak up, karena ini levelnya sama-sama besar, teman-teman. Dan tiba-tiba orang ini muncul dan mengatakan bahwa kami tidak paham agama. Ya kita cukup rendah hati saja lah. Kita cukup rendah hati saja lah. Ya sudah lah, mungkin dia yang paling paham agama. Mungkin menurut dia orang yang paham agama itu adalah orang yang kesana kemari pakai sorban, orang yang kesana kemari pakai peci, orang yang kesana kemari pakai baju koko. Sekali lagi saya tegaskan teman-teman, saya tidak mengkritisi pakaiannya, saya tidak mengkritisi sorbannya, tidak, itu bagus. Kita memakai sorban, kita mensimbolkan diri kita Islam, itu tidak masalah. Kita kesana kemari memakai baju koko, memakai gamis, itu bagus teman-teman. Alhamdulillah itu bagus. Jadi orang yang kesana kemari memakai sorban itu bagus. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa bukan berarti kemudian orang-orang yang kesana kemari menggunakan gamis, sorban, baju koko, pakai peci, itu bisa kita menganggap bahwa hanya mereka yang alim, sementara orang-orang yang pakai kaos, yang pakai kemeja, yang pakai celana jeans, apa segala macam itu, kita langsung melabeli mereka orang yang tidak paham agama. Tidak boleh begitu juga teman-teman. Tidak boleh begitu juga teman-teman. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa kita hanya seperti itu. Tidak bisa. Tidak boleh.
Saya tidak mengkritisi pakaiannya, saya tidak mengkritisi sorbannya, saya tidak mengkritisi pecinya, tidak. Tapi tidak boleh juga kita mengatakan bahwa orang yang tidak berpenampilan seperti itu tidak paham agama, tidak. Dari sini saya melihat orang ini, dia mengatakan bahwa kami ini tidak paham agama, mungkin karena penampilan kami. Ya terserah Anda mau ngomong seperti apa gitu. Yang jelas di sini saya jelaskan bahwa kami di sini tidak sedang untuk membuat kami kelihatan orang yang paling paham agama, tidak teman-teman. Saya sering mengatakan bahwa ilmu agama saya jauh di bawah Yusuf Mansur, tidak ada apa-apanya. Tapi bukan berarti kemudian orang yang paham agama itu tidak bisa melakukan kesalahan, teman-teman. Tidak bisa kita bikin seperti itu. Orang yang paham agama itu kita tidak bisa menjamin bahwa orang yang lebih paham agama dari kita, dia tidak mungkin melakukan kesalahan, tidak. Sekali lagi saya katakan bahwa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala yang maksum itu artinya apa? Tidak mungkin berbuat kesalahan adalah Rasulullah SAW. Artinya selain dia bisa saja melakukan kesalahan. Makanya kenapa dalam Islam ini yang kita perlu jadikan patokan itu bukan orangnya, tapi ilmunya, tapi Islam itu sendiri. Al-Quran dan hadis, itu yang kita jadikan patokan, bukan ulamanya. Ulamanya kita jadikan teladan. Tapi tidak boleh kita kemudian menjadi taklid buta, menjadi fanatis buta. Apapun yang dilakukan kita anggap benar, itu tidak boleh juga, teman-teman. Saya tegaskan di sini tidak boleh juga. Karena sekali lagi saya katakan tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Dan ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi bahwa di akhir zaman kelak, ulama akan terbagi menjadi dua. Yaitu ulama yang berada di jalan yang benar dan ulama yang berada di jalan yang sesat. Rasulullah mengatakan itu, teman-teman. Rasulullah mengatakan itu. Makanya saya bilang bahwa orang yang berpeci, orang yang baju koko, orang yang memakai sorban itu bagus. Tapi bukan berarti juga kemudian kita melabeli bahwa mereka sudah pasti alim, sudah pasti mengerti agama. Dan orang-orang yang memakai kaos, yang memakai kemeja, itu tidak paham agama. Tidak boleh seperti itu, teman-teman. Tidak boleh. Kita tidak boleh menjudge orang hanya karena penampilannya, teman-teman. Tidak boleh. Oke, kita lanjut. Singkatnya apa yang terjadi kacau ya. Ya pantas saja kalau para alim, para ulama tidak mau menanggapi. Kemarin ada juga datang ke Buya Yahya ya. Ya apa yang terjadi? Ya disalahkan juga Buya. Subhanallah. Ini mau minta klarifikasi, minta bantu katanya biar ulama ikut berperan. Belum apa-apa sudah dituduh main belakang kayak yang ini. Parah sudah. Ketahuan bahwa mereka memang mentalnya itu bukan mental agama yang bisa kita anut ya. Mental sosok tokoh atau panutan yang bisa kita ambil hikmah di baliknya. Apalagi nadanya pakai menggebu-gebu seolah-olah, tapi yang dia sampaikan hanya kebencian khususnya kepada Ustaz Yusuf Mansur. Ya, tapi ya sudahlah. Memang yang harus ada di dunia seperti itu. Jadi sebenarnya saya tidak mau menanggapi karena ya level ya kurang alim sama ya. Tanggung bos. Nah cuman ngomong saya juga bisa ngomong sebenarnya. Ingin mematahkan argumen Anda ya bisa aja sih dengan gaya yang retorika yang besar kayak cahaya Islam itu seolah-olah ngejek. Dia bilang bisa saja mematahkan argumen berretorik. Ya lakuin lah kalau memang mampu gitu loh. Dia ngomong pakai peci sambil ngerokok, pakai baju yang rapi di depan kamera, lalu dia mengatakan orang-orang tidak paham agama, orang-orang itu tidak alim gitu loh. Luar biasa sekali orang-orang hari ini ya teman-teman. Kenapa dia tidak membuat, saya saranin kepada Gus siapa lah, dia ini Gus Baikan lah. Gus Baikan atau siapa saya juga tidak paham, karena orang yang menggunakan nama Gus setahu saya itu harusnya anak kiai yang memiliki pesantren ya, tidak sembarangan ya nama Gus itu dipakai ya. Saya saranin kepada orang ini gitu. Kalau memang membuat video untuk berada di seberang kami gitu,
untuk minimal mau untuk mendukung Yusuf Mansur, ya buatlah video-video fakta gitu, buatlah video-video yang kamu itu membantah video-video yang kami buat gitu. Bantahlah video saya yang mengkritisi mengenai karyawan Paytren yang tidak digaji selama berbulan-bulan dan itu sudah bertahun-tahun. Bantahlah video kami dari wawancara-wawancara para korban gitu. Nggak usah ngomong seperti ini ngalor ngidul, malah menyerang kami itu nggak penting dan nggak ngaruh sebenarnya. Di sini saya luruskan gitu, saya mencoba luruskan kepada teman-teman bahwa jangan sampai kemudian selalu membawa politik identitas. Inilah politik identitas gitu. Mengatakan bahwa kami ini karena mungkin tidak ada, jarang menggunakan, apalagi saya ini ya memakai masker dan memakai seperti ini gitu. Sama sekali tidak ada bau-bau muslimnya mungkin bagi dia gitu loh. Sampai dia mengatakan bahwa kayak kami cuma ngebacot lah, nggak paham agama lah, bukan orang alim lah. Luar biasa sekali teman-teman. Luar biasa sekali. Mungkin si dia inilah yang paling alim, si paling alim, si paling ngerti agama. Sekali lagi saya tegaskan, kalau mau buat video sanggahan atau apa, buatlah video yang realistis gitu, yang membantah video-video kami gitu. Mengenai wawancara dengan para korban itu dibantah, jangan muncul dengan narasi seperti ini nggak jelas gitu loh. Ingin membela tapi tidak cukup gitu loh, ingin membela tapi nanggung malah bikin malu. Ya saya ketawa wajar kan teman-teman, saya ketawa wajar, saya nggak ketawain dia ya, saya ketawain narasinya gitu loh, saya ketawain apa yang dia katakan gitu, saya nggak ketawain orang yang ngapain gitu, nggak ada yang lucu dari dia gitu. Yang lucu itu adalah bahasanya gitu, ingin dia bisa kok menanggapi, dia bisa kok berargu, tapi ya ngapain gitu loh. Aduh. Kita lihat analoginya aja jauh sekali. Yusuf Mansur sama dengan Firaun. Yusuf Mansur Islam, Firaun kafir itu orang. Yesus kalau mungkin kalau di zaman dulu itu ada istilah kaum Khawarij ya. Jadi termasuk yang membunuh Sayyidina Ali itu ya orangnya hafal Quran juga. Tapi ya sesat karena memang ya yang ada hanya nafsu, argumen, seolah-olah kebenaran sesuai dengan akal dia. Oke, di sini dia bilang kan saya menyamakan Yusuf Mansur dengan Firaun. Sepanjang yang saya pahami, demi Allah, sepanjang yang saya tahu dari konten-konten saya, yang saya sadari, saya tidak pernah menyamakan beliau dengan Firaun gitu. Saya tidak pernah. Kalau saya menganalogi, itu beda ya dengan kita menyamakan ya. Analogi itu kalau menurut saya beda dengan kita menyamakan gitu, kita mengumpamakan. Tidak ada teman-teman. Demi Allah saya tidak pernah menyamakan beliau Yusuf Mansur yang seorang muslim dengan Firaun yang kafir teman-teman. Sepanjang yang saya tahu dari konten saya. Kalau ada mohon tunjukkan. Saya tidak pernah menyamakan beliau dengan Firaun. Dan yang kedua, di sini saya mau mengatakan kepada orang ini bahwa hati-hati ketika menyebut seseorang itu Khawarij. Hati-hati ketika menjas seseorang Khawarij. Saya tidak tahu di sini dia mencontohkan atau menuduh kami Khawarij, saya tidak tahu. Yang jelas di sini dia menyebut Khawarij gitu, menyebut Khawarij. Hati-hati, karena Khawarij itu kafir teman-teman. Dan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ketika kita menjatuhkan vonis kafir kepada seseorang, apalagi dia muslim gitu, maka sudah pasti antara yang menuduh atau yang dituduh itu ada satu diantaranya kafir teman-teman. Makanya kita nggak boleh mengkafir-kafirkan orang, nggak boleh. Mungkin di sini orang-orang memahami bahwa kita mengkafirkan seorang itu hanya karena kita mengatakan kafir. Kamu kafir, enggak. Bukan cuma itu teman-teman. Mengatakan orang munafik itu sama dengan mengatakan orang kafir. Mengatakan orang Khawarij itu sama dengan mengatakan orang kafir. Karena munafik dan Khawarij itu sama-sama kafir artinya teman-teman. Sama-sama mereka berada dalam kekafiran teman-teman. Jadi jangan sembarangan mengatakan orang Khawarij. Di sini orang ini, beliau ini mengatakan Khawarij. Mudah-mudahan dia tidak menuduh kami Khawarij teman-teman. Mudah-mudahan dia tidak menuduh kami Khawarij. Karena kami tidak sedang menyerang akidah seorang Yusuf Mansur, tidak. Kami tidak sedang mempermasalahkan akidah di sini, tidak. Kami tidak sedang mempermasalahkan tauhid di sini, tidak teman-teman. Ini masalah muamalah teman-teman, harus dibedakan. Ini masalah urusan muamalah, urusan dunia teman-teman. Di mana ketika seseorang meninggal dan urusan dunia tidak terselesaikan, maka selamat datang di pengadilan akhirat teman-teman. Itu lebih mengerikan, hisabnya lebih mengerikan karena Allah itu maha adil. Yang mengadili kita nanti di akhirat kelak bukan lagi
hakim-hakim dunia yang bisa dibayar, yang bisa disogok, yang mungkin salah dalam memutuskan perkara, yang mungkin masih bingung, tapi pengadilan akhirat adalah hakim yang maha adil, yang maha bijaksana, yang maha memutuskan. Makanya saya katakan di sini bahwa selama ini yang kita tuntut adalah hak dari para korban. Muamalahnya teman-teman, bukan akidah Yusuf Mansur yang kita serang. Jadi jangan membawa-bawa akidah di sini, karena berbicara Khawarij itu berbicara akidah teman-teman, berbicara tauhid. Karena orang yang dijudge Khawarij, kelompok Khawarij itu keluar dari Islam, secara otomatis keluar dari Islam. Kelompok Khawarij itu keluar dari Islam teman-teman, keluar dari Islam mereka. Jadi saya ingatkan kepada kita semua agar hati-hati dalam menjudge satu kelompok, dalam menjudge saudara kita Muslim yang lain, hati-hati gitu teman-teman. Apalagi kita membawa istilah Khawarij, istilah kafir lah, munafik lah, itu bahasa-bahasa yang tidak perlu kita keluarkan karena kebencian kita teman-teman. Oke, kita lanjut. Sudahlah. Nanti ujungnya nanti dikira saya sama YouTuber saling main hantam, ya tidak. Cuman ya marilah kita bawa pada kebaikan semua. Ya, oke. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf untuk semuanya yang sempat saya singgung. Mudah-mudahan Anda tersinggung. Sebab saya khawatir kalau Anda tidak tersinggung berarti Anda tidak punya hati. Tapi santai bro, ini hanya konten. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa apa namanya? Saya rasa orang ini gimana ya? Saya juga bingung mau mendeskripsikan seperti apa gitu. Karena di akhir videonya pun dia mengatakan ini bukan mau saling hantam lah. Terus yang paling lucu lagi dia bilang di akhir video ini hanya konten gitu. Dia sudah bicara panjang kali lebar. Dia bicara bukan mau baku hantam. Dia ngomong Khawarij, dia ngomong kita nggak paham agama, dia ngomong kita bukan orang alim. Lalu di akhir video dia bilang ini hanya konten. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita baca komentar dari para netizen yang ngomentarin konten dia sendiri ini, di video dia ini sendiri, di channel dia ini sendiri. Dari Pembela Kebenaran 5 jam yang lalu, para konten kreator bersatu padu sekali dengan korban-korban Yusuf Mansur dan membuat papan reklame bergambar mukanya Yusuf Mansur dan kroni-kroninya. Besar-besar sekali dan bertuliskan hati-hati terhadap maling, penipu, dan pembohong. Investasi bodong berkedok Ustadz Yusuf Mansur dan pasang di halaman masjid-masjid di seluruh Pulau Jawa dan perempatan jalan tol di jalan raya. Dari Enzo Himawan, iya deh yang paling benar, levelnya paling tinggi dan pintar sedunia. Ini salah satunya Mbah Gus, yang paling sehat dan waras channelnya dari semua channel sedunia ini. Sayang sehat dan warasnya Mbah Gus. Sudah luntur dan nyampah sejak Mbah Gus dari awal upload video membela Jam'an membabi buta di YouTube. Kamu telah menjadi corong dunia kegelapan dan jahiliyah. dibalas oleh dia sendiri, pemilik konten. Hehe, membabi buta ya om. Kemudian dijawab lagi oleh Ali Ibra. Hehehe, membabi buta ya om. Anda keliru om, yang betul adalah buta hatinya tentang kebaikan, tapi berlagak sok alim dan sok baik. Oke, ini komentar para netizen yang kita bacakannya. Dari M. Toha, Gus, sebutkan ciri-ciri orang munafik dan sebutkan siapa contohnya. Mang Ompong, hantam terus Gus sampai bertemu di ring merah. M. Toha lagi, orang benar itu bukan orang yang tampilannya alim, pintar membaca ayat Al-Quran, bicaranya santun. Tetapi orang benar itu orang yang kelakuannya terpuji, misalkan nggak pernah bohong, nggak pernah nipu. Dekit, ngedabrus. Si Kumis bikin vlog lagi. MUI mengeluarkan fatwa merokok haram. Rasulullah SAW mencontohkan pelihara jenggot sebagai sunnah yang jelas terbukti ilmiah berguna bagi kesehatan. Mikir mis, afala taqilun, kasihan ente. Raja Kumoring. Komentarnya seperti ini saya tampilkan di layar. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk kali ini saya mendapat video ini dan saya yakin saya merasa bahwa ini perlu saya luruskan, karena di sini yang saya tidak
sepakat adalah dia mengatakan kami pemburu Yusuf Mansur gitu. Kami pemburu Yusuf Mansur itu sangat tendensius sekali menurut saya, karena kami tidak sedang menyerang pribadi dari Yusuf Mansur, kami tidak sedang menyerang akidah dari Yusuf Mansur, kami tidak sedang menyerang ketauhidan seorang Yusuf Mansur, tidak. Saya meyakini Yusuf Mansur seorang muslim, masih seorang muslim teman-teman. Yang kami di sini kritisi adalah muamalahnya gitu. Yang kami kritisi di sini adalah pernyataan-pernyataan Yusuf Mansur yang memang kalau menurut saya perlu dikritisi, karena hal tersebut sudah menyebar di media sosial, di YouTube gitu. Saya khawatir ada orang-orang yang kemudian percaya gitu dengan cerita-cerita itu tanpa mereka menggunakan logikanya, teman-teman. Ya, cukup sekian dari saya. Saya Khalid Al Walid. See you on the next videos.